Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk materi berikutnya di bab 5 semester 2 ya, kita masuk di bab puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini bukan puisi yang seperti umumnya ya, yang panjang dan mungkin kalimat-kalimatnya itu terdiri dari kata-kata kiasan atau perumpamaan. Nah, kita simak materi puisi rakyat dari awal sampai selesai, dan jangan lupa kalian tinggalkan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar ya. Mari kita simak bersama-sama. Puisi rakyat disebut pula dengan puisi lama karena berkembang saat masyarakat belum mengenal tulisan. Puisi rakyat terikat oleh aturan-aturan tertentu di dalamnya, baik itu penggunaan rima, jumlah baris, maupun panjang pendek dari suatu suku kata. Nah, apa saja jenis dari puisi rakyat? Kita simak slide berikutnya. Jenis puisi rakyat secara umum ada 3. Yang pertama adalah pantun, lalu ada gurindam, dan yang ketiga adalah syair. Nah, ciri-ciri pantun antara lain, tiap bait terdiri atas 4 baris atau disebut pula dengan larik ya. Jadi baris dan larik itu sama. Lalu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kalian ingat ya, suku kata. Jadi jumlah suku kata dalam pantun di setiap barisnya ada 8 sampai 12 suku kata. Lalu rima akhir itu bunyi akhir yang sama. Setiap baris adalah A, B, A, B. Jadi selang-seling. Untuk baris pertama dan kedua merupakan bagian dari sampiran. Sampiran itu basa-basi, terkadang tidak ada artinya. Lalu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Biasanya ada berupa nasihat atau mungkin jawaban dari tebak-tebakan dan sebagainya. Itu ya ciri-ciri dari pantun. Berikutnya adalah macam pantun. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang tujuannya untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Ya, pantun nasihat ini biasanya memiliki pesan yang bijak, yang mengajak untuk berbuat baik. Contoh, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Itu contoh pantun nasihat. Lalu ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini berkaitan dengan kelucuan, dengan humor. Nah, pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka ini dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Dan dengan pantun jenaka ini diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Nah, ini adalah contoh dari pantun jenaka. Ada pula pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Nah, pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Contoh, kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya? Di buah apa yang bijinya terletak di luar? Jambu monyet ya jawabannya. Lalu ada pantun agama. Tujuan dari pantun agama ini adalah sama dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan. Pantun agama ini membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Bisa tentang ibadah, sholat, ya puasa. Berbeda dengan pantun nasihat, pantun agama ini lebih spesifik, lebih detail, lebih spesifik isinya karena diselipkan dengan nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contoh, banyak bulan perkara bulan tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan tidak semulia Tuhan yang esa. Nah, berikut contoh dari pantun ya, macam-macam pantun. Nah, apakah yang disebut dengan rima itu sebenarnya? Rima adalah persamaan dari bunyi akhir.
Nah, macam dari rima ada dua, yaitu rima utuh, persamaan bunyi akhir pada seluruh suku kata terakhir. Sedangkan rima sebagian, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian saja suku kata yang letaknya di akhir pada suatu larik atau baris. Untuk lebih lengkapnya, coba kalian baca contoh berikut ini, contoh pantun dan analisisnya. Nah, kita simak bersama contoh pantun yang pertama. Ke pasar beli ikan patin, tak lupa membeli semanggi. Bersihkan tangan secara rutin, tangan bersih corona pergi. Nah, untuk baris pertama, ke pasar beli ikan patin, ada 9 suku kata. Saya tuliskan ya di dalam kurung, ada 9 suku kata. Lalu baris yang kedua, tak lupa membeli semanggi, ada 9 suku kata juga ya. Lalu bersihkan tangan secara rutin, ada 10 suku kata. Tangan bersih corona pergi, ada 9 suku kata. Nah, kita telaah dulu, kita analisis rima utuhnya yang mana. Nah, rima utuhnya ditunjukkan oleh baris pertama dan baris ketiga. Ada kata patin itu yang di akhir itu ya, tin, patin, dan rutin. Jadi sama-sama tin di situ, itu disebut rima utuh karena suku katanya sama, tin ya, bunyinya sama, tin dan tin. Lalu pada baris sampiran, untuk baris yang berikutnya yang menyatakan rima utuh, ada semanggi dan pergi. Jadi gi dan gi lagi. Jadi sama-sama menggunakan bunyi akhir gi. Ya, itu disebut rima utuh. Ada pula sesaat di pantun yang sebelahnya, di sampingnya, mancing di kali hanya sesaat, ikan dibungkus anyaman pandan, pakailah masker setiap saat, tak lupa jaga jarak dengan aman. Nah, ada kata bunyi akhir at ya, sesaat, ada at di situ, lalu ada saat lagi, at lagi, itu disebut dengan rima utuh. Nah, lalu bagaimana dengan rima sebagian? Rima sebagian itu hanya sebagian saja ya, yang dituliskan di situ. Contoh pandan ya, baris kedua dan keempat. Jadi selang-seling ya, pandan ada dan di situ. Sedangkan yang di bawahnya adalah man, bukan dan, bukan dan ya, tapi dan man. Nah, itu disebut rima sebagian karena tidak utuh. Kalau utuh berarti kan dan dengan dan atau man dengan man dengan man. Di situ disebut rima sebagian karena berbeda suku katanya. Suku katanya hanya sebagian saja. Lalu di sampiran ya, yang disebut dengan sampiran, kita lihat pantun yang pertama. Bagian sampiran, ke pasar beli ikan patin, tak lupa membeli semanggi. Nah, itu disebut dengan sampiran. Sampiran itu seperti basa-basi ya, pengantar yang tidak ada artinya. Lalu isi berarti bisa berisi nasihat, petuah ya, atau mungkin tips-tips yang bermanfaat. Nah, di situ yang ditunjukkan oleh kalimat bersihkan tangan secara rutin, tangan bersih corona pergi. Tuh, pantun pertama ya, isi dari pantun pertama. Lalu bagaimana isi sampiran dari pantun berikutnya? Mancing di kali hanya sesaat, ikan dibungkus anyaman pandan. Baris 1 2. Tuh. Lalu isinya, pakailah masker setiap saat, tak lupa jaga jarak dengan aman. Nah, lalu kalian simak lagi contoh pantun yang berikutnya. Contoh pantun berikutnya, pantun yang ketiga. Berlayar ke laut dangkal, mendapatkan sekarung udang, tegakkan disiplin di era normal, tak bersinggungan banyak orang. Kita lihat baris yang pertama terdiri dari 8 suku kata. Baris yang kedua ada 9 suku kata. Lalu baris ketiga ada 11. Dan baris yang keempat ada 9 suku kata. Pasti kalian semua bisa ya menentukan jumlah suku kata dari pantun. Lalu kita analisis rima sebagian dari pantun tersebut. Rima sebagian dari pantun
yang ketiga, dangkal dan normal. Jadi sama-sama al ya, tetapi diawali dengan konsonan yang berbeda. Yang satu K, yang satunya lagi M ya, kal dan mal. Lalu ada udang dan orang. Jadi ada dang dan rang. Lalu zi ya, bergizi, zi, dan aplikasi, si di pantun sebelahnya. Kita lihat pantun yang kedua, pantun yang keempat, yang terakhir. Olahraga pagi sampai berpeluh, ditambah makanan bergizi. Pembelajaran jarak jauh, manfaatkan berbagai aplikasi. Ya, baris yang pertama ada 11 suku kata. Baris yang kedua ada 9, baris yang ketiga ada 9 juga. Lalu yang terakhir ada 11 suku kata. Nah, untuk bagian sampiran dari pantun berlayar ke laut dangkal itu ya, berlayar ke laut dangkal mendapatkan sekarung udang. Nah, itu bagian dari sampiran. Lalu isi ada di bawahnya, baris ketiga dan keempat. Tegakkan disiplin di era normal, tak bersinggungan banyak orang. Sedangkan pantun yang satunya lagi, sampiran ditunjukkan oleh baris olahraga pagi sampai berpeluh, ditambah makanan bergizi. Isinya yaitu pembelajaran jarak jauh, manfaatkan berbagai aplikasi. Nah, berikut contoh-contoh pantun beserta analisisnya. Saya harap kalian semua bisa menganalisis pantun, entah itu berdasarkan rima sebagian atau rima utuhnya, lalu sampiran dan isi, juga sajaknya ya, bersajak yang dimaksud sajak AB itu seperti itu ya, kan selang-seling. Jadi sajak baris pertama dengan baris ketiga itu sama, juga baris kedua dan keempat itu juga bersajak sama, jadi selang-seling, bersajak A B gitu ya. Semoga semuanya bisa paham. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari awal hingga selesai. Jangan lupa untuk meninggalkan nama kalian, lalu nomor absen dan kelas di kolom komentar. Insya Allah tugas akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.